luar biasa Itu sekali. contohnya relevan lah ya, Yes. contohnya relevan gitu. Ini sangat luar biasa ya, kita belajar insight langsung dari foundernya Kokumi. Oke, mungkin sekarang aku lebih bahas tentang finance and financial nih, Bu. Jadi pastinya teman-teman sobat finansialku itu pengen banget juga belajar. Nah, kan menjalankan usaha tadi kan Ibu juga udah share tentang sebenarnya nggak punya background finance. Nah, tentunya pasti ada masa-masa yang mungkin perlu support finance banget, nih ada finance yang bisa berlebih. Nah, untuk mengatasi itu sendiri ini Ibu gimana manajemen keuangannya untuk tim sendiri atau mungkin personal juga bisa. Oke. Nah, tadi sih saya bilang ya, puji Tuhan saya nggak pernah berada dalam kondisi finansial yang jelek. Jadi walaupun saya itu tidak dari background finance, tapi saya itu mengerti simple quote saja, pokoknya jangan besar pasak daripada tiang gitu. Dan saya tuh rajin nabung. Maka itu saya tuh nggak pernah, saya nggak pernah, dan saya rajin nabung. Dan saya itu kebanyakan keluar uang untuk sesuatu yang produktif. Jadi gini, saya keluar uang bukan itu jadi barang mati, tapi kebanyakan uang yang akan berputar jadi uang lagi. Jadi itu walaupun saya nggak ngerti background, saya nggak punya finance, punya background, tapi saya mengerti dua prinsip itu. Nah, itulah kenapa puji Tuhan saya nggak pernah dalam financial yang buruk gitu. Nah, untuk Kokumi sendiri, saya itu untungnya dasarnya dari corporate. Saya sangat bersyukur saya pernah menjadi profesional dan pernah bekerja. Nah, ketika saya bekerja, walaupun saya kerjanya di bidang food dan saya sebagai konsultan food dan bukan di bidang finance, tapi saya mengerti sistem dan prosedur. Dari sistem dan prosedur yang saya pelajari dari company yang saya bekerja, akhirnya saya bawa ke Kokumi. Dan saya mengerti kalau jantungnya suatu company itu adalah finance. Jadi maksudnya gini, produk itu bisa the best, the brand can be really good. Jadi marketing, branding semua bisa bagus banget. Tapi kalau finance-nya bobrok, the company will collapse, no matter gitu loh. Jadi itu aja tuh prosedurnya itu maksudnya harus jelas dan uang tuh nggak keluar sembarangan. Nah, selain itu saya memanfaatkan teknologi. Yang paling penting tuh teknologi. Berat untuk kita menjaga human error atau human effect gitu lah. Karena dari human error dan human effect itu apalagi berkaitan dengan uang itu sesuatu yang sensitif. Nah, saya belajar, saya butuh teknologi. Maka itu saya berkolaborasi misalnya dengan cashier system owner ya. Cashier system owner, saya kolaborasi, saya butuh seperti ini nih supaya saya tidak ada kebocoran. Dan dalam perjalanannya ada nggak kebocoran? Banyak. Tapi saya belajar, cashier system ownernya juga belajar, sehingga kita sama-sama memperbaiki dan improve bagaimana menciptakan suatu sistem sehingga saya tidak punya kebocoran baik di store maupun di company. Begitu pula dengan layering finance, itu juga saya belajar harus ada layering finance, harus ada beberapa rekening yang terpisah. Nah, ini kita paling penting. Iya, ada beberapa rekening yang terpisah. Dan saya itu digaji. Jadi saya nggak bisa sembarangan ambil uang dari company. Walaupun company ini punya saya nggak, iya benar. Tapi saya tidak bisa ambil uang dari company tanpa seizin finance, tanpa keluar laporan pajak, tanpa ada keluar laporan profit. Dan dari profit boleh nggak saya ambil semua? Nggak bisa, karena ada persentase budgeting. Dari profit ini mau invest more, mau puterin uang lagi, buka store lagi, mau dibikin central kitchen gudang investment, dan sisa-sisanya semuanya setelah itu bisa nggak dibagi dividen? If not, saya nggak ambil. Jadi saya benar-benar digaji. Jadi yang saya kelola adalah kelola keinginan saya nih. Jadi bukan kelola keuangan lagi, kelola keinginan. Saya mau beli rumah, mau beli properti. Ada nggak uangnya dari gaji saya dari Kokumi? Tapi saya tidak melihat profit company. Saya lihatnya gaji personal saya.
Profit company is a different thing. Profit company ketika ada bukan saya berarti company saya banyak uang, karena berarti ada new opportunities dan new challenge yang harus diatasi dengan profit itu. Begitu sih. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini benar banget nih. Karena kita kan sering banget tuh buat edukasi untuk teman-teman UMKM. Nah, mostly problem yang dihadapi adalah mereka itu gabung rekening pribadi dengan rekening usahanya. Dan itu pas banget, nanti kita kan collab kan, nanti Bu Jacqueline bisa share juga di event finansialku. Dan luar biasa sekali. Dan mungkin aku nanya nih, kalau dari Bu Jacqueline sendiri kan sebagai founder nih, tadi kan udah bilang intinya menggaji diri, jadi bukan mengambil keuntungan atau profit dari company. Nah, untuk mengoptimalkan keuangan pribadi sendiri dari gaji yang tadi kan punya suka background menabung dan invest yang produktif. Nah, pengelolaannya sendiri untuk pribadi kan pasti ada buat masih belajar. Masih belajar. Jadi saya kelola keuangan pribadi saya sih sekarang sendiri gitu. Cuman saya sebenarnya kepikir pengen punya financial advisor. Karena saya nggak tahu yang sekarang saya lakukan, walaupun saya tidak pernah berada dalam kondisi kekurangan atau terjepit, tetapi yang saya lakukan itu sebenarnya udah bener apa enggak, atau wise apa enggak. Karena jujur aja yang saya lakukan itu kebanyakan konvensional. Saya invest, ketika saya invest ke bisnis. Saya nggak pernah berani invest ke stok, nggak pernah berani. Saya juga paling paling beraninya saya tuh udah cuma sampai tahap reksadana. Saya nggak berani lebih dari itu. Saya kebanyakan invest tuh more property atau usaha bisnis gitu. Usaha atau bisnis. Which is sebenarnya usaha atau bisnis itu juga berisiko ya. Bisa nggak make it kan gitu. Lalu ya udah saya kelola dengan konvensional aja sih. Ya paling saya nabung. Saya ketika ada gaji saya masuk, saya langsung sisihkan sebagian ke rekening saya yang lain yang memang nggak pernah diutak-utik gitu, rekening tabungan, sehingga saya itu juga punya dana liquid. Jadi selain investment berupa properti atau emas atau reksadana, saya punya dana liquid dan itu biasanya in other currency sih gitu. Tapi itu konvensional ya, jadi saya mesti belajar banyak. Saya juga masih lihat-lihat apakah saya butuh financial advisor atau enggak gitu. Bisa perusahaan finansial apa nih? Di finansial ada financial advisor juga. Iya, tahu. Berbasis aplikasi dan offline. Dan mungkin aku lebih nanya lagi untuk Bu Jacqueline sendiri pernah nggak kayak ikut event-event kayak mungkin ada bahas tentang investasi untuk personal finance? Sering. Kalau sama finansial kok belum ya? Belum. Oke, siap-siap kita undang. Oke. So far yang maksudnya yang ibu belajar dari ikut-ikut event itu, atau mungkin kayak sering banyak ikut event tapi kayaknya harus segera memulai, biasanya dapat insight apa aja? Dapat insightnya sebenarnya yang paling saya pengen belajar tuh soal investasi stok, saham itu ya. Cuma sampai sekarang memang jujur saya belum berani. Tapi memang mungkin gini, saya berani itu kalau saya ada deep knowledge. Jadi saya harus punya knowledge-nya dulu baru saya berani. Kalau saya nggak punya knowledge-nya saya nggak berani gitu. Oke, luar biasa. Mungkin sekarang aku lebih jelasin tentang finansialku.com nih. Jadi finansialku.com ini sendiri kita satu-satunya perusahaan perencana keuangan yang punya aplikasi perencanaan keuangan. Nah, jadi kita punya aplikasi perencanaan keuangan, bisa dicek di App Store dan Play Store. Ini tujuannya untuk personal finance assistant. Karena semakin banyak orang yang kita pengen reach, khususnya masyarakat Indonesia yang belum punya edukasi finansial yang benar. Karena banyak banget kan kasus-kasus penipuan, dan mungkin Bu Jacqueline sendiri tahu juga kan banyak banget di berita, dan kita nggak bisa sebutin di sini. Dan selain aplikasi kita juga goes to digital. Tujuannya apa? Kita mau seluruh masyarakat Indonesia dapat edukasi literasi keuangan. Kita buat channel YouTube dan ini salah satu contohnya. Terus kita punya website yang udah lebih dari 4,5 juta orang yang baca. Terus kita punya Instagram, kita punya podcast juga, finance, dan itu kita semua buat. Dan mungkin aku jelasin sedikit aplikasi kita nih. Nah, salah satunya ini tadi kan Bu Jacqueline bilang pengen punya financial advisor. Nah, di finansialku kita ada fitur konsultasi keuangan. Nah, ini kita berkolaborasi dan kita punya financial planner kita sendiri. Sekarang ada beberapa financial planner, ada 5 dan bisa nanya jawab. Jadi nanya tentang finansial. Dan tadi benar banget juga nih kata Bu Jacqueline, itu perlu namanya kejelasan kita digaji berapa. Dan finansialku kita bisa catat nih, kita dapat gaji berapa,
pengeluaran kita berapa, itu semua bisa kita lakukan di Finansialku. Oke. Dan tadi Kak Bu Jacqueline mau belajar tentang investasi, kita ada sering banget buat event-event dan bahkan di aplikasi kita sendiri bisa akses produk keuangan. Ada reksadana, ada peer-to-peer lending, dan bahkan bisa beli asuransi untuk kendaraan. Nah, nanti mungkin Bu Jacqueline bisa coba juga. Oke, thank you infonya. Oke, luar biasa sekali ya. Dan mungkin sebelum kita tutup nih, kita mungkin ada pertanyaan pamungkas lah ya bisa dibilangnya. Nah, untuk yang Bu Jacqueline lihat sendiri nih, konsumen tuh rata-rata biasanya ke Kokumi itu nyari apa sih? Kalau ke Kokumi ya, mereka banyak sih beda-beda ya. Tapi yang pasti mereka mau cari happy itu kan. Yes, jadi happy itu dengan aku lihat aja udah happy. Iya, dengan produk yang sesuai aja, yang punya taste asam, mereka sukanya yang asam. Yang pengen refresh, mereka pilih yang refreshing. Mau yang lagi craving sweet, mereka pilih yang manis gitu. Oke. Dan nih kalau misalkan teman-teman sobat Finansialku mau collab sama Kokumi atau mau mungkin undang Bu Jacqueline buat jadi pembicara atau mau open franchise Kokumi, ini bisa menghubungi kemana nih? Sebenarnya di Instagram itu kita mengutamakan customer service yang bagus. Jadi setiap DM di Instagram akan kita jawab dan kita bener-bener serius nanganinnya. Dan juga sebenarnya ada emailnya juga di Instagram sih. Oke, jadi bisa hubungi Instagram Kokumi, bisa DM, bisa email. Dan nanti bisa langsung di-handling. Customer service kita akan jawab setiap yang masuk. Wow, luar biasa sekali. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih, bisa collab sama Kokumi atau dengan Finansialku juga. Oke, thank you so much Bu Jacqueline udah mau berbagi dengan Sobat Finansialku. Untuk Sobat Finansialku jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Thank you. Your personal finance assistant.